Baru telat bayar 2 bulan di aplikasi Aku Laku, tapi DC Aku Laku sudah datang ke rumah. Bahkan katanya ada yang sampai sempat didatangi 2 kali. Nih, bagaimana sih solusinya? Bagaimana cara menghadapi DC-nya? Dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari penagihan atau masuk ke dalam daftar prioritas dari DC Aku Laku tersebut? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi terkait solusi dan resiko telat bayar di aplikasi Aku Laku ya, baik itu pay letternya ataupun pinjaman tunai ataupun dana cicil di Aku Laku. Intinya di Aku Laku lah ya. Jadi teman-teman semua, sebelum kita memulai, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat sekarang. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran dan selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman akan segera mendapatkan petunjuk ya tentang bagaimana cara bebas dari jeratan hutang pinjaman online, dan semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi situasi DC akan segera datang ataupun DC yang sudah datang, teman-teman perlu ketahui satu hal, bahwa kita itu di sini juga dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku. Kalau tidak, nggak mungkin OJK bikin banyak aturan, OJK bikin banyak surat edaran, apalagi yang terakhir kemarin cukup signifikan banget larangan-larangan DC-nya. Tapi ya kembali lagi, dengan mengetahui kita bahwa kita itu sebenarnya dilindungi oleh negara, meskipun kita salah ya dalam tanda kutip masih belum sanggup membayar utang pinjaman kita, tapi setidaknya kita tahu jelas secara undang-undang kita masih dilindungi kok. Ya, kita tidak akan masuk penjara, kita tidak akan masuk ke ranah pidana, kita tidak akan berurusan dengan polisi. Ini murni hutang piutang, murni perdata. So, kalau ada ancaman apapun yang berkaitan dengan polisi, penjara, abaikan semua, lupakan semua, karena itu hoax. Ya, itu hoax yang sengaja diciptakan untuk membuat teman-teman berasa ketakutan. Nah, poin dari sini apa sih? Poin dari ini berarti kan kita tahu DC tujuannya datang adalah untuk penekanan. Tujuannya adalah untuk sedikit efek kejut. Tujuannya adalah membuat kalian was-was dan membuat kalian mengupayakan segala upaya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa mendapatkan apa? Untuk bisa segera mendapatkan pembayaran dari kalian. Ya, kalau orang udah tertekan terus, pasti kan insting manusia kan pengen bisa tetap bebas, pengen bisa tetap selesai masalahnya dengan cara yaitu tadi digiring untuk pinjam di tetangga, gali lubang tutup lubang, yang mana itu akan menjerumuskan kalian sekali lagi ya. Jadi penting untuk diketahui bahwa sekelas DC Aku Laku pun itu juga mereka masih mematuhi aturan. Dan bagaimana soal masalah 2 bulan udah didatengin bahkan sampai 2 kali? Mungkin aja. Mungkin aja karena Aku Laku sekarang sudah mulai rajin ya, di atas 1 bulan sudah banyak yang datengin. Tapi itu juga dengan syarat di kota teman-teman DC-nya udah banyak atau belum. Kalau di Jabodetabek sih saya rasa udah lumayan banyak ya. Kalau untuk di kota-kota lain memang ada, tapi belum sebanyak di Jakarta ya. Itu sih untuk yang saya ketahui terkait masalah DC. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tidak menjadi daftar utama atau daftar prioritas yang akan dikunjungi oleh DC lapangan pinjol? Simple sih teman-teman, sederhana. Kalian jangan sampai terlihat bisa ditekan oleh mereka. Nah, ini biasanya ketika chat-chatan. Kalian mungkin kalau ada kata-kata, tolong Pak kasih waktu, jangan dong Pak, mohon maaf Pak sebelumnya, apakah bisa diundur, bla bla. Kalau kalian seperti itu, kalian akan dinilai wah ini masih bisa ditekan lagi. Tapi kalau kalian bersikap pasrah, bersikap ikhlas dan bersikap menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak contoh misal DC pinjol menekan bla 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 akan masuk ke ranah perdata atau akan ada surat dari pengadilan yang akan datang. Nah, biasanya kalian tinggal bilang, "Oke Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya tunggu untuk suratnya karena memang untuk saat ini saya masih belum mampu untuk membayar." Nah, kalau udah kayak gini, DC pasti akan menilai, "Wah, gimana ya orang ini nggak ada takut-takutnya nih? Gimana saya harus neken dengan cara apa lagi nih?" Pasti di otaknya, di pikirannya akan muncul seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu, mereka pasti akan memperhitungkan dong. Ini orang kemungkinan bayarnya berapa persen? Ini orang kemungkinan bayarnya gimana? Ini orang kemungkinan bisa bayar secepatnya nggak? Atau jangan-jangan ini orang benar-benar harus galway dan lain sebagainya. Ya, itu penting banget teman-teman. Itu sangat-sangat penting sekali ya. Karena ya kembali lagi kita itu bermain dengan orang-orang yang sudah profesional. Saya yakin teman-teman sudah pasti tahu DC itu juga orang-orangnya profesional semua pasti. Sudah pengalaman semua. Nah, bagaimana caranya kita juga harus berpikir secara profesional juga. Secara cost, efisiensi, dan efektivitas itu juga pasti akan dipertimbangkan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman bisa
ya mengatasi segala permasalahan di aplikasi pinjaman online seperti ini. Terima kasih, mohon maaf jika memang ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.